Dikira kalau hidup ini Allah, oh berarti aku bebas. Main judi, main wanita, merampok, begal, bebas karena aku Allah. Ini yang salah paham, ya kan? Bagaimana mungkin aku bisa berjudi, berzina, begal, merampok, mencuri bila aku tak punya daya? Itu loh. Ya kan? Menyalahgunakan loh. Nah, itulah bagi orang yang belum memahami. Karena kepahamannya yang dimursidi oleh iblis dan setan di dalam hatinya. Tidak usah berguru langsung kepada mursyid, bro. Kamu sudah paham. Akhirnya ya disalahgunakan oleh iblis dan setan kepahamannya. Diputar balikan. Akhirnya memandang orang serba rendah. Oh, kamu masih rendah jauh. Belum makrifat. Aku sudah makrifat. Ya kan? Kebanyakan kan begitu. Betul. Kalau salah paham. Tapi kalau kita sudah memahami apa itu hakikat makrifat, kita satu, kita meliputi segala alam raya ini, bahkan kita meliputi segala manusia. Apa itu? Ya kita hanya menyaksikan dengan senyum saja. Kenapa? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, yo di situ aku, ya kan? Apa tidak senyum? Enjoy saja, ya kan? Semua diperankan orang. Iya, lah kalau kita sudah menyadari itu, mana ada komplain lagi di dalam dada kita, mana ada komentar lagi. Kenapa? Karena sudah adem ayem, sudah damai hatinya, ndak komplain lagi. Wong sudah duduk di dalam surga, ya ndak? Ayo Kang Kawung, silakan. Ustadz, ini mau tanya tentang kok begitu besar peranan hawa nafsu di tubuh kita itu ya. Itu iya. Untuk istilahnya bisa membedakan al-fana'u fikri tadi itu gimana Ustadz? Apa? Fana'u dzikri. Iya, betul. Agar kita lebih hancurnya dzikir begini Kang Mas. Selagi hawa nafsu itu Anda akui, hawa nafsu itu Anda, selamanya akan menyesatkan Anda. Kenapa? Hawa nafsu itu milik Allah. Kenapa Anda akui hawa nafsu milik Anda? Kalau hawa nafsu milik Allah, bebas Anda dari hawa nafsu. Kenapa? Allah juga yang menciptakan hawa nafsu, ya enggak? Intinya Anda tidak usah melok-melok. Enjoy saja, aman. Jadi yang selama ini membentukkan dosa dan kesalahan itu ya hawa nafsu tadi Ustaz. Iya, kenapa? Karena hawa nafsu ini kita akui sendiri. Kita persembahkan hawa nafsu ini milik setan. Ya akhirnya jatuh ke lembah dosa. Jatuh ke lembah anar, panas. Tapi kalau hawa nafsu ini kita serahkan kembali, siapa sih yang menciptakan, yang memiliki hawa nafsu? Kalau hawa nafsu ini hanya milik Allah, ngapain aku bingung? Kalau hawa nafsu ini hanya milik Allah, ngapain aku merasa bersalah dan berdosa? Daripada apa? Kenapa? Karena aku la haula wala quwata illa billah, tak mampu dan tak punya daya apa-apa. Meskipun ada nafsu, tapi nafsuku selamat. Kenapa? Karena sudah kupasrahkan, ini milik Tuhanku. Itulah yang dimaksud nafsu mutmainnah. Enak, gampang ya. Kalau kita kajian dari atas enak, tidak usah nafsu ada berapa kelamaan. Setelah ketemu sakaratul maut, ya kan? Jadi begini Kang Mas, contoh sholat khusyuk itu yang bagaimana contoh. Ketika sholat Allahu Akbar kita ingat rumah, ingat anak, istri, ingat suami, ingat uang, ingat apa saja hal yang selain Allah. Tapi kalau kita kembalikan, ya Allah, aku bisa ingat begini dan begitu, aku ingat yang selain Engkau, tetapi Engkau pun juga yang membuat itu semua. Jadi aku serahkan semua kepadamu. Itu yang dimaksud khusyuk itu. Betul. Setelah menyadari bahwa ingat itu milik Allah, kita kemana-mana ingatan kita itu khusyuk. Anda ingat dunia pun.
Anda ingat dunia pun kalau tidak ada hidup ya tidak bisa Anda ingat dunia. Maka ya persembahkan kembali juga bahwa ketika Anda ingat dunia bukan karena Anda tapi Allah yang membuat itu semua. Pagelarannya ya kan enak kalau begitu kan. Ya itulah puncak-puncaknya, pusatnya, kembalinya akhiratnya manusia. Kembali berakhir kepada Allah. Kalau sudah berakhir kepada Allah, aman sudah. Ngapain takut dosa? Mana dosa Anda? Sini saya makan. Serahkan semuanya dosa Anda kepada saya. Anda Kalau sendiri bisa tidak tahu dosa itu apa ya kan? Kalau bisa mengendalikan hawa nafsu, berarti otomatis Allah yang bergerak di situ, Ustaz, nggih. Tidak akan terjadi kesalahan dan dosa berarti ya. Siapa yang mengendalikan hawa nafsu, Kang Mas? Ayo, siapa dulu? Manusianya kah atau Allah? Kalau manusianya yang merasa mengendalikan, kalau manusianya yang merasa mendidik hawa nafsunya, berarti manusia Tuhannya hawa nafsu, ya enggak? Apa manusia tidak lebih jelek dengan hawa nafsu? Iya enggak? Tapi yang membimbing, yang memelihara, yang menguasai hawa nafsu siapa? Ya Allah, ya pasrahkan kepada Allah. Anda menengok, wahai enjoy, wahai aman. Ya enggak? Kan bukan milik Anda. Ya kan? Nggih. Kalau bukan milik Anda, ngapain Anda jaga? Ngapain Anda memelihara? Wong bukan milik Anda. Kalau Anda memelihara capek. Sama halnya ketika Anda punya ayam. Ayam atau kambing Anda kurung, Anda miliki. Anda capek untuk mencari makannya. Makan tiap hari. Tapi kalau ayam, kambing Anda lepas, bebas enggak Anda dari makani. Enak kan, enjoy saja kan. Ya enggak? Iya. Gampang. Jadi maka gampangkanlah, jangan dipersulit. Gampang kok. Kita hadir di dunia ini gampang. Celut, moro-moro ono, moro-moro urip. Nanti ketika mati pun juga begitu, moro-moro ndak ono. Sama seperti Anda tidur itu. Jangan dibayangkan mati itu ndak enak mati itu. Jadi mati itu tempatnya Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa belum mengaku-ngaku ada, ya itulah surga. Bukan surga yang dihayal-hayalkan manusia selama ini yang penuh dengan kemaksiatan. Isinya kan kemaksiatan, serba duniawi ya kan. Padahal puncaknya surga menyaksikan Allah, ya kan. Kalau Anda menyaksikan hanya Allah yang mendudukkan Anda, hanya Allah yang memakan minumkan Anda, hanya Allah yang mensolatkan Anda, hanya Allah yang merokokkan, yang mengopikan Anda, nikmat enggak Anda? Ya itulah surga. Ayo lanjut Kang Mas. Kira-kira bisa dipahami ya Kang Mas ya? Mudah kan? Bisa. Gampang ya. Karena kajiannya dari atas, tidak jelimet. Kenapa? Karena tanpa Allah kita tidak ada. Dengan Allah kita ada. Yang penting kita nerima apa adanya. Itu aja. Itulah yang dimaksud fana'ul dzikri. Ketika hanya Allah yang berkuasa atas diri Anda. Ketika hanya Allah yang hadir di dalam hati Anda. Bila sudah Allah yang hadir di dalam hati Anda diam saja. Simpan permata itu di berangkas yang terkuat dan yang terdalam di dalam hati Anda. Jangan ditunjuk-tunjukkan manusia. Kenapa? Kalau ditunjuk-tunjukkan manusia akhirnya jadi fitnah. Akhirnya Anda di debat, Anda tidak terima di debat, akhirnya jadi perdebatan, hilang sudah permatanya. Kenapa? Karena disombongkan, ditunjuk-tunjukkan ya kan? Kalau Anda sudah tahu, permata itu simpan saja, tidak usah ditunjukkan orang, biar tidak perlu orang tahu siapa kita. Kenapa? Karena kita tahu siapa orang itu. Apa maknanya? Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada orang itu. Ya kan? Itu rahasianya. Simpel saja. Ayo lanjut.
Le ambil air putih aja le di kamar le. Fat, Ron, air putih. Kang, ulasan sebenarnya manusia itu tidak hidup, tidak mati itu macam mana, Kang? Maka dari itu yang hidup, yang mati hanya Allah, bukan manusia. Manusia tidak bisa hidup, manusia tidak bisa mati. Apa buktinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat dan ibadah, bahkan hidup dan mati hanya milik Allah. Ayo, milik siapa itu? Apa milik manusia? Ya, betul. Ya Allah. Nah, jadi Anda hidup atau mati hati Anda, kenal tidak kenal kepada Allah hati Anda, enjoy saja. Anda tidak ikut punya. Hanya milik Allah. Nah, kalau sudah tahu Anda hanya milik Allah, ngapain cari Allah? Kadang-kadang saya terpikir, Kang. Iya. Setelah mati jasad lah. Selanjutnya kita lihat orang yang kuburan, kan, dah masuk kubur. Apakah nanti ada kehidupan lagi? Contohnya macam kita macam ni kan, yang hidup Allah. Apakah nanti kita ada kehidupan lain macam tanpa jasad ke macam mana? Sudah? Sudah. Pasti ketika diri manusianya yang masih menjadi Tuhan di dalam dadanya pasti berhayal-hayal penuh dengan misteri. Setelah kematian menghayalkan alam barzah, alam siksa, sampai kiamat, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari pertanggungjawaban, wasiratul mustaqim, semuanya dihayal-hayalkan, padahal itu udah ada. Kalau udah ada manusianya, ya kan? Maknanya begini, Kang Mas, logika. Kalau setelah mati ada alam-alam lain yang misteri, yang halusinasi itu, contoh, bila alam itu ada yang dibayang-bayangkan manusia, tentu Anda bisa membayangkan Anda dulu datang ke dunia ini lewat apa? Anda merasakan di Allah, di bentuk-bentuk Allah, Anda merasakan di gambar-gambar Allah, Anda merasakan siksa dan sakit ketika dibentuk oleh Allah ketika Anda akan dilahirkan. Merasa enggak? Enggak kan? Awaluhu wa akhiruhu sama. Enak kan? Oh, begitu ya. Adanya semua perkara yang dimisterikan manusia ya adanya sekarang ketika manusianya masih ada. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak ada lagi yang diributkan. Ya silakan Kang. Iya enggak Kang Mas? Allahu Akbar. Makanya kenapa kok enjoy saja? Sudah tahu rahasianya alam semesta. Yang hidup itu Allah ya. Lah. Jadi rajanya alam misteri itu ya manusia itu sendiri. Kenapa? Dengan alam misteri yang tidak diketahui oleh manusia, yang hanya dibayang-bayangkan itu, maka manusianya terjerat dengan ketakutan, penderitaan akan kematian. Padahal mati itu enak, bebas dari semuanya, ya kan? Maka dari itu mutu qabla antal maut, mematikan dirimu sebelum matimu, maknanya rasakan mati, enaknya mati itu sekarang, jangan nanti kadaluarsa. Ya kan? Iya, betul. Jadi yang dikatakan alam kuburan itu bukan alam kuburan yang di luar itu. Manusia dipendam di kuburan, maknanya apa? Jiwa, hati, roh manusia yang ingkar imannya kepada Tuhannya dipendam di dalam kuburan, badan-badannya yang dari tanah ini loh disiksa terus, dipanasi terus abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Saat manusianya mulai bangkit untuk mencari ilmu ketuhanan. Masuk akal? Iya, Kang, betul. Masuk akal. Masuk akal, bukan khayalan.
Kalau hadis-hadis atau Al-Quran itu dipahami oleh manusia jadi hayalan. Tapi bila Allah yang memahaminya kenyataan. Kenapa? Karena tidak ada alam gaib itu, yang ada hanya alam nyata. Ya kan? Ini ada pertanyaan dari sahabat kita Bu Imah atau Kang Imah. Macam mana pula dengan sakaratul maut yang ramai Ustaz cakap seperti pukulah pedang Tuhan. Maknanya sakaratul maut ketika Anda mencari Tuhan, itu kan Anda harus menyerahkan semuanya. Contoh ketika Anda berguru harus berbaiat pada guru, ya kan? Untuk mengkorbankan harta Anda untuk pondoknya si guru. Agar apa? Agar Anda mudah dilepaskan. Kalau Anda belajar sendiri, ya selamanya Anda akan dihantui. Maknanya akhirnya iblis dan setan akan menyesatkan. Kita merasa paham. Akhirnya iblis dan setan jadi pembimbing kita. Jadi dari itulah pembimbing atau guru-guru Anda yang di sana itu membimbing Anda sampai Anda benar-benar mati. Apa maknanya? Benar-benar sudah tidak komentar lagi hatinya. Benar-benar enjoy. Itulah pengorbanannya. Itu yang dimaksud sakaratul maut. Beranikah Anda mengkorbankan harta Anda, ilmu Anda, pemahaman Anda, bahkan beranikah Anda mengorbankan hidup dan badan Anda? Itu kan sakaratul maut beratnya, ya kan? Itu yang dimaksud. Nanti pun kalau kita tidak cari sekarang, nanti pun juga begitu. Ketika Allah sudah memanggil, dipanggil paksa, dikelongkop itu. Hingga seperti sakitnya kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kalinya antara dipisahkan kulit dan dagingnya. Dalam keadaan hidup, itulah ibarat sakaratul maut itu. Harta yang Anda kumpul-kumpulkan, yang Anda mulia-muliakan, yang Anda agung-agungkan harus ditinggal dengan paksa dan siksa. Sakit enggak? Anak, istri, ilmu, amal, bahkan hidup dan badan Anda dipaksa untuk dikembalikan. Sakit. Maka dari itu, sekaranglah cari jalan untuk itu, untuk menebus sakaratul maut yang sakit begitu. Dengan apa? Dengan cari guru yang memang benar-benar bisa melepaskan Anda dari jeratan Tuhan-Tuhan yang selain Allah di dalam dada Anda. Di Malaysia kan juga banyak tuan-tuan guru, para mursyid, ya kan? Carilah berguru pada sana. Maknanya baiat itu bila Anda sudah berbaiat tapi diri Anda masih ada, bukan baiat itu. Bila diri Anda masih ada, bahkan diperintah zikir sekian ribu, tambah jauh, tambah Anda tambah muncul, ya kan? Iya. Maknanya baiat itu ketika memang sudah benar-benar Anda sudah kembali kepada Allah, itu yang maksud baiatul akbar itu. Itu yang dimaksud mutu qabla antal maut. Jadi tidak ada bandingnya dunia yang Anda miliki, bahkan hidup dan badan Anda tidak ada bandingnya dengan kembali kepada Allah, nikmatnya. Ya kan? Tidak ada bandingnya. Dunia yang Anda kumpulkan selama ini hanya menyiksa Anda saja. Dunia yang kita kumpul hanya menyiksa, kok kita agung-agungkan, salah Tuhan, ya kan? Maka dari itu, di Idul Adha ini Anda harus nyembelih lembu. Keluarkan harta Anda 20 juta atau seharga lembu. Untuk apa? Anda korbankan untuk mengkorbankan hawa nafsu Anda agar dibuat kendaraan menuju Allah. Seperti buruk. Barokallah. Itu maknanya. Kalau diri kita saja bakhil kepada diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa menemukan ke-enjoy-enjoyan, ya kan? Betul.